Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama dan yang saya hormati para majelis ulama hadirin hadirin dan saya sayangi ibu yang tak lupa, semoga kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kalinya salawat serta tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang kita rasakan saat ini. Ketiga kalinya saya izin perkenalan dulu ya Bu. Nama saya Aulia Bisdatul Fidah. Saya sekarang baru 18 tahun umurnya. Saya baru belajar berdakwah, ingin sama-sama belajar bersama ibu-ibu sekalian. Kalau nggak salah minggu semalam bapak saya yang kesini. Jadi sekarang saya menggantikan Ustaz Fajar. Ya Bu, Ustaz Fajar. Tadi di depan Ustaz Azhar, Aulia ada channel kan? Enggak, beda ganti Ustaz Fajarnya. Izin ya Bu. Ibu yang saya hormati, tema kita hari ini tentang kematian. Kebetulan ada yang dulu. Kita kirim Al-Fatihah ya Bu. Ada semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Dulu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un." Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan yang kepada kamilah kepada Allah engkau dikembalikan. Jadi Bu, mati itu tidak bisa kita hindari. Ya nggak Bu? Bisa nggak hindari? Enggak. Kita pun pasti kalau takdirnya mati kita akan mati. Jadi mati itu sesuatu yang khas, sesuatu yang pasti terjadi dan tidak akan kita hindari. Mau sejauh apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, walaupun dilihat manusia tidak nampak, manusia tidak bisa melihat kita, tapi kalau sudah takdirnya mati, pasti kita akan mati. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau sudah mati itu kita akan meninggalkan cerita. Cuma meninggalkan cerita. Nanti tetangganya, oh iya ibu kemarin meninggal. Sebelumnya dia hidup suka ibu kita, suka pakai sendal di depan rumah kita, suka mampir buat depan rumah kita tanpa izin. Itu cerita yang buruk ya Bu. Kalau cerita yang baik, oh iya ibu sampai kemarin dia suka ngomong, suka ikut gotong royong, rajin ke masjid, rajin diajarnya aku ngaji. Sekarang udah nggak ada lagi yang ngajar. Itu cerita baik. Jadi kalau orang yang sudah meninggal itu cuma meninggalkan cerita, mau cerita baik atau malah cerita yang buruk. Jadi itu pentingnya kita mempunyai kekuatan yang
baik. Ya nggak Bu? Ya, kalau kita baik pasti orang akan senang kepada kita. Jadi kita harus mempunyai perilaku akhlak yang baik. Nah, ketika sudah mati Bu, ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang terdengar dari setiap orang yang mendengar kita, nama kita sudah dipanggil sama Allah. Nah, kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya apa? Nah, kita mengakui kepada Allah bahwa kita ingin milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi, kalau semisal keluarga kita diambil sama Allah, harta kita diambil, rumah kita, mobil kita, semua yang kita usahakan di dunia ini diambil sama Allah, berarti kita tidak boleh marah. Kan kita dipinjamkan ya, dipinjamkan. Berarti kalau dipinjamkan itu tidak boleh marah. Kalau semisal kita marah, berarti kita tidak tahu terima kasih. Karena sudah dipinjamkan, diambil, berarti kita kan diambil, berarti kita harus mengikhlaskan. Nah, itu maksud dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ulama, kalau orang yang sudah meninggal itu, yang menunggu orang meninggal itu cuma 3 perkara. Yang pertama adalah kapan datangnya hari kiamat. Itu yang ditunggu kata ulama, kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah meninggal itu, yang di dalam kubur itu orang yang baik, maka sama Allah itu kuburannya itu diberi hadiah berupa taman-taman surga. Jadi dia selalu di dalam kubur itu menikmati keindahan taman surga. Jadi dia gak sabar kalau hari kiamat itu pasti nanti akan diberi hadiah yang lebih besar, hadiah yang lebih mewah dari Allah. Jadi makanya dia gak sabar menunggu kapan datangnya hari kiamat. Sebaliknya jika yang meninggal itu orang yang zalim, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang suka berbuat permusuhan sesama manusia, itu sama Allah itu satu hari itu rasanya di kuburan itu seperti berangsur-angsur bahkan beribu-ribu tahun itu rasanya. Karena apa? Karena di kuburan disiksa. Kalau orang yang tidak taat kepada Allah, jadi di kuburan disiksa. Kenapa juga tidak ingin cepat-cepat datang hari kiamat? Karena baginya itu dirasa itu di kuburan itu kan udah disiksa pasti udah sampai aku di kuburan, nanti di kiamat setelah hari kiamat udah selesai itu semua siksaan dari Allah. Enggak, padahal sebaliknya kalau di kuburan itu dapat siksaan yang berat, maka di hari kiamat lebih berat, lebih dahsyat siksaannya, masuk ke neraka Allah. Kalau di kuburan itu baru digambarkan lubang neraka. Kalau sudah hari kiamat yang masuk ke dalam neraka Allah. Jadi yang pertama yang ditunggu orang yang sudah meninggal di dunia adalah kapan datangnya hari kiamat. Seperti kita itu harus mengingat mati. Kalau kita mengingat mati pasti kita tidak berani berbuat jahat, nggak berani berbuat semena-mena. Kita pasti taat kepada Allah ya, seperti yang digambarkan di dalam lagu ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat hidup cuma satu kali. Berapa dosa kamu buat, berapa kali maksiat, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astagfirullahaladzim. Sekali lagi Bu. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat
Yang salah satunya adalah ta'jilul taubah. Apa itu ta'jilul taubah? Gampang bertaubat, gampang mendapatkan hidayah, digampangkan dalam menerima hidayah oleh Allah. Masya Allah kan Bu? Maka pentingnya kita mengingat mati. Jadi kalau kita ingat mati seperti tadi Bu, kita takut meninggalkan sholat, kita takut berbuat yang jahat. Kalau kita meninggalkan sholat, oh iya, aku nggak tahu kapan mati, kapan aku mati nggak tahu. Jadi kalau belum sholat, siapa tahu sebelum sholat ini aku mati, berarti aku masih berulang satu sholat. Ya nggak Bu? Jadi nggak istimewaan ya itu ta'jilul taubah. Nah, yang kedua Ibu, yang ditunggu orang yang meninggal itu adalah doa dari keluarga, doa dari anak-anak kita, anak-anak yatim sekalian. Nah, jadi yang kedua adalah yang ditunggu adalah kiriman doa dari orang yang masih hidup. Nah, kenapa? Karena setiap orang mengadakan haul, setiap orang mengadakan doa itu yang paling kira adalah orang yang di dalam kubur. Karena apa? Karena dia dapat hadiah. Kalau pernah diceritakan Bu, orang yang mendapatkan kiriman doa dari anaknya, dari keturunan-keturunannya, walaupun tidak menggunakan doa khusus untuk orang yang sudah meninggal itu maka malaikat akan mengantarkan doanya menggunakan nampan berupa emas. Punya nggak Bu nampan berupa emas? Enggak ya Bu? Nah, enggak. Paling punyanya nampan tapi warna emas. Nampan warna emas kalau di luar punyanya. Nah, kalau kita dikirimkan doa dari anak keturunan kita tanpa menggunakan doa khusus, maka kita akan diberikan nampan dibawakan doanya menggunakan nampan berupa emas. Amin Allahumma amin. Jadi pentingnya kita mempunyai anak keturunan kita yang soleh dan solehah. Karena apa Bu? Karena kalau punya anak yang soleh dan solehah, pasti dia tidak lepas dari ngaji ya Bu. Kalau tidak lepas dari ngaji berarti tidak lepas dari Al-Fatihah. Kiriman Al-Fatihah itu sudah menjadi hadiah terbesar kita kalau sudah ditunggu. Nah, Al-Fatihah itu maka kita perlunya kita mempunyai anak yang soleh dan solehah. Nah, yang ketiga apa Bu? Yang ketiga adalah menunggu kabar dari malaikat. Kabar apa Bu? Kabar keluarga-keluarga yang masih hidup. Jadi orang yang dikubur itu seperti orang yang hidup biasanya, seperti orang yang hidup kalau jauh dari keluarganya di perantauan. Kan kalau di perantauan pasti nunggu kabar ya Bu. Kalau semisal anaknya mau di Jawa, mau di Kalimantan, ibunya di Riau, pasti telepon nunggu kabar anaknya. Nah, sehingga pasti nunggu kabar ya Bu. Ya, jadi nunggu kabar. Orang yang di dalam kubur itu sama seperti kita yang masih hidup, nunggu kabar dari keluarganya yang masih hidup. Nah, jika kabar yang dikirimkan malaikat itu kabar buruk, maka itu akan membuat orang yang di dalam kubur itu sedih. Contohnya apa? Contohnya anaknya tidak rukun sama saudaranya, anaknya tidak mau pergi ke masjid, anaknya tidak mau mengikuti perintah Allah. Itu contoh kalau menjadi kabar buruk orang yang di dalam kubur. Nah, sebaliknya kabar yang bagus untuk orang yang di dalam kubur, yang ingin orang itu bahagia. Contohnya anaknya sholat, anaknya rajin mengaji, anaknya rukun sama saudaranya, rukun sama tetangganya, tidak pernah membuat gaduh sesama manusia. Itu akan menjadi kabar baik bagi orang yang di dalam kubur. Kalau semisal ibu-ibu punya anak yang jauh di perantauan sana, kalau semisal ibu telepon, "Ma, aku sakitnya di sini." Nah, itu pasti sedih ya Bu. Sedih ya Bu. Jadi sama seperti orang yang kubur. Bedanya orang itu ingin mendengar kabar kita yang perlakuan yang baik, tidak ingin mendengar perlakuan yang buruk. Kalau di semasa hidup kan, kalau sakit
orang yang sudah meninggal. Yang pertama kali adalah itu datanya dari kiamat. Yang kedua dan yang ketiga adalah apa itu? Kabar, saya lupa. Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang paling rugi di dunia itu apa tuh? Orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah menginjakkan kaki di atas dunia, orang yang pernah hidup di dunia, pernah bernafas di dunia, pernah diberi nyawa oleh Allah di dunia, tapi tidak pernah mengajak tetangganya, mengajak saudara-saudaranya ke jalan Allah, mengajak perbuatan yang baik. Itu yang paling penting. Orang yang paling beruntung, orang yang paling istimewa bagi Allah bukan orang yang bolak-balik ke Mekah, naik haji umroh, itu bagus Bu. Tapi ada yang lebih baik yaitu kuntum khairul ummah. Yang lebih baik adalah umat yang paling baik adalah ta'muruna. Yang pertama ta'muruna billah, yaitu mengajak dan buat kebaikan kepada orang. Jadi istimewanya kita mengajak saudara-saudara kita, tetangga kita ke perbuatan yang baik, itulah yang dipandang oleh Allah istimewa. Jadi kita tidak harus bolak-balik ke Mekah untuk dipandang oleh Allah. Ini orang yang paling istimewa, dia bolak-balik ke Mekah satu tahun 3 bulan, 1 tahun 5 tahun 20 kali juga. Itu bagus, tapi yang lebih bagus adalah kita mengajak sesama kita ke jalan yang Allah. Yang kedua yang paling baik adalah watanhauna 'anil munkar, menjauhi perbuatan yang munkar, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau ada tetangga kita mau mengajak semisal mengajak, kita kita sholatnya kita besok. Nggak bisa Bu, kalau kita mati aja nggak saya juga ya Bu. Karena kalau kita mati itu tidak menunggu kita bertobat, iya nggak Bu? Nggak, kalau mati itu nggak menunggu kita tobat. Sebisa kita belum bertobat, tapi ajalnya sudah datang, ya udah dicabut. Nggak menunggu kita baik dulu, nggak menunggu kita sama Allah dulu. Kalau mau Allah mati ya udah mati. Sepentingnya kita mengingat mati agar kita berjaga-jaga sewaktu-waktu agar kita dijemput oleh Allah. Nah, seperti ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah berceramah seperti itu. Dan ketika itu datanglah kamu tadi pulang dari luar, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berbicara. Nah setelah itu sama Nabi Sulaiman dilanjutkan ceramah. Setelah itu belum sampai selesai ceramah Nabi Sulaiman, yang saya katakan ya Rasulullah, saya izin tidak bisa mendengarkan ceramah Anda karena saya mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dihentikan. Nabi Sulaiman sudah memberikan kalau itu sebenarnya. Nah setelah itu belum setelah kita ibu ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai bapak-bapak sekalian, tahu gak dari siapa yang datang? Dijawab salah satu jemaahnya, ya Rasulullah kami tidak tahu, adalah yang paling tahu. Dijawab sama Rasulullah, itulah tadi orang yang memisahkan antara engkau dengan keluarga di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan antara engkau dengan orang yang kau cintai di dunia ini. Itulah tadi orang yang memisahkan antara kau dengan hamba-Mu di dunia ini. Itulah tadi malaikat yang disambut dengan Allah, yang bila datang tidak akan kembali sebelum yang diambilnya itu dia datang. Setelah itu dari pojok belakang ada seorang yang tangannya dulu. Ya Rasulullah, itu kan kalau yang mencabut nyawa. Iya, itu kalau yang mencabut nyawa. Matilah saya ya Rasulullah. Kenapa mati? Karena ya Rasul, dari dia datang sampai siang pulang, Nabi
ya Rasul, yang diproteknya saya terus ya Rasul, lengkap saya pula akan diambilnya itu Bu. Jadi Nabi Sulaiman berkata, nah jaga-jaga anak, hati-hatilah, siapa tahu kau pula nanti diambilnya, dan gitu Bu. Jadi setelah itu mereka tadi pemuda tadi, ya Rasulullah, saya takut kalau lawan saya mungkin sampai dia nggak dapat lagi, katanya begitu Bu. Nah setelah itu dia kan sama Nabi Sulaiman. Nah dengan mujizatnya Nabi Sulaiman pandai berbicara dengan angin, pandai berbicara dengan hewan, sampai beliau sampai sekarang ini adalah orang yang paling kaya, Masya Allah. Nah saya itu berbicara kepada angin itu, wahai angin, bawalah pemuda ini sampai dia mau jauh, sampai sejauh apapun, sampai semau dia pokoknya begitu. Dibawa sama angin itu. Nah setelah dibawa sama angin itu, kanan kiri lurus, kanan kiri, dan serasa jauh bagi dia kata pemuda tadi, wahai angin, turunkanlah aku, udah jauh aku, udah nggak bisa didapat sama malaikat tadi, kurang ajar dia, bisa dia mengambil nawaku, karena gitu. Nah setelah itu dia dirasa jauh sama dia, aku diturunkan sama angin tadi, turunkan Bu. Baru satu langkah dia turun di tanah, baru satu langkah dia melangkah, rupanya di depannya tadi sudah ada tamu dari Bu. Lah kan, jumpa lagi kita kan, gitu Bu. Kok bisa? Ya bisa. Tahu gak kenapa aku tadi meninggalkan jamaah tadi? Tahu gak kenapa? Karena disinilah ajar tenang. Karena tahu aku tadi kau kalau aku bercabut nyawa, maka disinilah tempatku berakhir. Setelah itu dicabutlah nyawanya sama orang tadi itu. Jadi kemanapun kita mau pergi, kemanapun kita menjauh, pasti kalau sudah takdirnya nanti pasti kita akan jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Seperti liriknya alam Malaysia kayaknya bila Israel datang lagi datang terwujud di pemberian seluruh tubuh akan menggigit sewujud badan dan keinginan, seluruh tubuh akan menggigit sewujud badan dan keinginan. Apa ya Bu? Insya Allah. Jadi Bu, ketika kita sudah meninggal, diceritakan dari lagu tadi Bu, kita tidak membawa apa-apa ya Bu. Kalau sudah malaikat Israel datang ingin mencabut nyawa kita tidak membawa apa-apa. Harta benda kita tinggal, pakaian yang kita pakai saat ini Bu, pakaian paling bagus kita di rumah itu kita tinggal. Duit kita yang kita simpan, keluarganya tidak tahu pun kita tinggal. Jadi yang kita bawa adalah amal perbuatan kita, amal-amal yang baik yang akan membantu kita. Nah, pakaian yang kita pakai adalah dua helai kain, apa Bu? Kain putih, kain kafan, tanpa kantong, tanpa jahitan. Jadi yang kita pakai kalau sudah meninggal Bu adalah dua helai kain kafan tanpa kantong dan tanpa jahitan. Nah, tiada lagi menggunakan kawan dari sana saudara, jika ada amal hidupnya itulah pembela kita. Janganlah kamu disanjung-sanjung atau digelar manusia agung. Sadar diri kau diuntung sebelum masa terandai usung. Tiba masanya insya
sepanjang zaman tinggal semua yang dikasihi bertinggal hidup sepanjang zaman. Nah, itu tadi Bu, dari lagu tadi sudah digambarkan ya Bu, dan disebut nyawa kita sampai kita meninggal tidak akan membawa apa-apa. Nah, apabila telah meninggal Bu, hilanglah seluruh perbuatan kita, amal-amal kita kecuali 3 perkara. Ila madal Islam an-qadar anhu illa min salat. Hilang semua perbuatan kita kecuali 3 perkara, yaitu salat jariyatin au ilmin nafa'u bihi au waladin salih. Yang 3 perkara apa tadi Bu? Salat jariyah, terus ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh dan solehah. Nah, yang paling penting itu Bu, yang paling ringan adalah sedekah jariyah. Contohnya apa? Contohnya kita infak pembangunan masjid 100.000. Kalau bagi kita 1.000 kecil, tapi kalau sudah dibantu untuk membangun masjid, pasti itu mendapatkan pahala yang besar. Jadi contoh yang ada di dalam rumah kita yaitu Al-Quran, mushaf ya Bu. Kita mempunyai anak tetangga yang ingin mengaji, kita bekali dengan Al-Quran ini, nak, bawalah buat ngaji, simpan ya, kalau dia rusak baru diganti, tapi dipakai terus jangan. Itu akan menjadi sedekah jariyah kita. Karena apa Bu? Karena jika kita sudah meninggal Bu, tapi Al-Qurannya tetap dibaca, maka itu pahala-pahala dia akan mengalir terus kepada kita. Tidak Bu? Ya, jadi itu termasuk sedekah jariyah. Gak perlu mengeluarkan duit yang besar, dia perlu sedekah yang besar, mengeluarkan duit yang banyak, tapi kita perlu cukup dengan memberi Al-Quran saja sudah termasuk sedekah jariyah, sudah termasuk amal yang tidak akan terputus, yang akan membantu kita jika kita sudah meninggal. Nah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu Bu, zaman sekarang zaman modern ya Bu, zamannya zaman TikTok, zaman Instagram. Nah, saya ini nanti juga diambil. Jadi zamannya TikTok berarti kita harus pandai-pandai menggunakan handphone. Jadi walaupun tidak nampak muka kita Bu, tidak nampak suara kita Bu, tapi kita tulis amal-amal yang tidak terputus kalau kita sudah meninggal. Terus manfaatnya kita selalu sholat, itu nanti kita post di TikTok. Walaupun kita ambil dari Google, tapi dari akun kita, maka itu juga termasuk sedekah ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan terputus kalau kita sudah meninggal. Karena dibaca sama orang itu Bu, oh iya nanti lah kita buat ngajar lah nanti, kalau sebisa kasih tahu ke anak itu nanti dibuat diposting lagi sama dia Bu, di WA misalnya, di TikTok. Nah itu nanti pahala itu juga balik ke kita, walaupun tidak menggunakan suara kita, tidak menggunakan nama kita, tidak menggunakan wajah kita, tapi kalau kita yang posting, pahalanya juga mengalir ke kita Bu. Jadi mencari pahala itu mudah ya Bu. Kalau kita mau mencari pahala itu mudah. Cuman taktik-taktik klik-klik HP tidak dapat pahala kalau HP-nya digunakan dengan benar. Nah, yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Nah itu tadi Bu, yang saya bilang tadi, pentingnya mempunyai anak yang soleh dan solehah, anak yang pandai ngaji. Penting itu Bu. Kalau kita sudah menikah, pasti yang digunakan yang kita cari adalah anak yang pandai ngaji ya Bu. Semisal ya Bu, suatu saat ada yang sakaratul maut, misal ibu sakaratul maut suatu saat ya Bu. Terus ibu punya 3 anak, yang pertama pintar menyanyi, yang kedua pintar puisi, yang ketiga pandai membaca Al-Quran. Yang digunakan yang mana Bu? Yang nomor 3 yang pandai baca Al-Quran. Padahal semasa hidup kita Bu, yang paling dibangga-banggakan, yang paling tinggi-tinggi
sama orang, inilah anakku yang hebat. Anak yang memang itu pernah dibilang gak bakal mampu. Tapi yang bisa menolong kita adalah anak yang nomor 3 yang pandai mengaji. Karena kalau sudah sakal belum mampu, nanti pasti yang ibu bapak semuanya, mari kita membacakan surah Al-Yasin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang pengen nyanyi, bapak-bapak, ibu sekalian, sebelum selesai mencapai nyawa Aisyah, sebelum mencapainya nyawa ibu saya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia yang kan gak pantas ya Bu, gak pantas. Jadi yang paling digunakan adalah anak yang pandai mengaji. Puisi pun begitu juga, masuk dipuisikan dulu kan gak mungkin ya Bu. Jadi pentingnya kita mempunyai anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu. Ini apa mau nanya tentang anak yang soleh. Ya Bu. Kalau anak yang soleh ini mendoakan orang tuanya akan disusun kan apa enggak? Tadi ya Bu, kalau mendoakan anak yang mendoakan tanpa ada niat khusus, tapi kalau sudah ada niat dalam doa mendoakan, tapi tidak disebut nama di dalam doanya Bu, masih bisa diterima Allah. Karena Allah kan tahu isi hati kita ya Bu. Jadi tanpa kita menyebutkan nama orang tuanya, tanpa kita menjahirkan nama orang tua kita, masih bisa diterima Allah. Jadi yang tadi Bu, yang akan dibawakan tanpa doa emas. Jadi Masya Allahnya, kalau doa dari anak keturunannya tidak menggunakan doa khusus buat orang tuanya, itu maka sama saja seperti kita sudah menginginkan mencari nama. Tapi kalau tidak disebutkan juga tidak apa-apa, itu nanti mendapatkan hikmah dari Allah. Saya soalnya kurang bisa menjelaskan Bu. Saya kalau ngomong itu kan gitu. Jadi kadang kalau ngomong di depan orang akan juga. Jadi saya baru 3 kali ini Bu, belajar. Saya kadang kalau ngomong pelan Bu, tapi selanjutnya nanti jadi kadang orang kalau ngomong sama saya nggak paham. Jadi jika saya kurang dalam berbicara Bu, kurang sopan tadi Bu, mohon dimaafkan ya Bu. Ya, saya baru belajar. Sebelumnya kita selain kita semangat dulu ya Bu, agar kita diampuni dosa-dosa kami. Astagfirullah. Ibu yang saya masih belum berani Bu.
ada yang begitu ayo mana terserah Bu, yang penting kalau saya belum berani.